Perkenalkan nama saya Afni Riris Aptalia Solahi dengan NIM C1D1230027. Saya dari Prodi Bisnis Digital yang hari ini akan membahas mengenai manajemen resiko cyber pada tugas Cyber Security Management dengan dosen pengampu, Bapak Bambang Purnomo SEMM. Saat ini kita membahas mengenai apa itu manajemen resiko cyber. Manajemen resiko cyber adalah suatu proses mengenali, menilai, dan menangani ancaman di dunia cyber, baik di internet ataupun di sistem komputer, untuk melindungi sistem dan data organisasi. Proses ini sangat krusial di era digital karena hampir semua organisasi bergantung pada teknologi. Kegagalan dalam mengelola risiko cyber bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar, kerusakan reputasi, bahkan menghentikan operasional bisnis. Masuk kita ke selanjutnya adalah perbandingan antar resiko. Terdapat tiga jenis resiko pada bahasan kita pada hari ini, yaitu resiko operasional, finansial, dan cyber. Kita membahas dulu nih mengenai resiko operasional, yang itu berkaitan dengan kegagalan dalam proses, sistem, ataupun manusia dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, mesin rusak, kegagalan, kesalahan karyawan. Yang kedua, ada resiko finansial, berkaitan dengan potensi kerugian uang. Misalnya apa? Investasi gagal dan harga saham yang turun. Yang ketiga, ada resiko cyber, berkaitan dengan keamanan informasi dan sistem teknologi. Dari ancaman di dunia maya, misalnya serangan hacker, virus, pencurian data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus dampak resiko cyber. Yang pertama ada contoh kasusnya serangan ransomware pada rumah sakit. Dampak operasionalnya adalah sistem yang lumpuh, dokter tidak dapat mengakses rekaman medis, layanan pasien juga terhenti. Dampak finansialnya adalah kerugian pendapat, biaya pemulihan sistem yang sangat mahal, denda regulasi, dan juga penurunan kepercayaan pasien jangka panjang. Lalu yang kedua ada pencurian data pelanggan e-commerce. Dampak operasionalnya, situs harus dimatikan sementara. Tim sibuk tangani krisis dan investigasi. Dampak finansialnya apa? Kehilangan penjualan, biaya pemberitahuan pelanggan, gugatan hukum dari pelanggan, dan juga kerusakan reputasi merek yang sulit diperbaiki. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu 5 tahap kunci keamanan resiko cyber. Yang pertama ada identifikasi resiko, yaitu cari tahu dulu bahayanya. Yang kedua ada analisis resiko, nilai bahayanya. Yang ketiga, evaluasi resikonya. Putuskan mana yang paling utama. Yang keempat ada penanganan resiko, lakukan pencegahan. Yang kelima ada pemantauan dan tinjau resiko, jaga pertahanan. Pertama kita akan membahas dulu nih mengenai identifikasi resiko. Tahap ini adalah tentang mengenali semua potensi keamanan cyber. Misalnya apa? Ransomware, hacker, dan sebagainya. Dan aset penting yang harus dilindungi. Misalnya database, pelanggan, dan server keuangan. Contohnya apa? Membuat daftar aset IT penting, mengidentifikasi celah keamanan atau kerentanannya pada sistem ataupun perilaku karyawan. Yang kedua ada analisis resiko, yaitu di sini kita akan menilai dulu nih seberapa mungkin ancaman itu terjadi dan seberapa parah dampak jika itu terjadi. Ini membantu kita jadi tahu mana yang paling mendesak. Contohnya seperti apa? Memberikan skor pada resiko kemungkinan bisa jadi rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Lalu dampaknya apa? Dampaknya misalnya kerugian operasional ataupun finansial. Yang ketiga, ada evaluasi resiko. Setelah kita menganalisis, kita akan mengevaluasi nih dan membandingkan resiko dengan standar yang ada untuk memutuskan mana yang harus ditandatangani dan mana yang harus diterima. Contoh aktivitasnya apa? Memprioritaskan resiko dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Lalu memutuskan resiko mana yang harus ditangani. Yang keempat, ada penanganan resiko. Ini adalah tahap yang melakukan tindakan nyata untuk mengurangi ataupun mengatasi resiko. Strateginya seperti apa? Yaitu bisa bermacam-macam, menghindari, mengurangi atau mitigasi, memindahkan atau transfer, ataupun menerima resikonya. Contohnya apa? Menerapkan backup data yang rutin dan memasang antivirus yang terbaru, lalu melakukan pelatihan kepada karyawan dan membeli asuransi cyber. Yang kelima adalah pemantauan dan peninjauan. Nah,
Tadi kan kita udah ngebahas nih mengenai penanganan resiko. Saat ini kita membahas lagi pemantauan ya. Manajemen resiko cyber itu tidak bisa sekali langsung selesai. Kita tuh harus tahu lagi nih, secara menerus-menerus kita memantau ancaman baru yang akan terjadi dan mungkin akan terjadi dan meninjau efektivitas tindakan yang harus yang kita ambil dan memperbarui strategi jika itu memang benar-benar diperlukan. Contoh aktivitasnya seperti apa? Melakukan audit keamanan yang berkala, lalu melakukan menguji rencana darurat, dan mengikuti perkembangan ancaman cyber yang terbaru. Selanjutnya kita membahas lagi nih mengenai memahami apa itu aset, ancaman, kerentanan dalam keamanan cyber. Pada saat ini kita akan membahas dulu nih perbedaan itu apa, lalu contoh spesifik dalam skenario skenario perusahaan e-commerce untuk memahami lebih lebih dalam mengenai apa itu aset, ancaman, dan kerentanan dalam keamanan cyber. Nah, dalam manajemen risiko itu kita harus mengenal dulu nih apa yang harus kita lindungi, apa yang menyerang, dan di mana titik lemah adalah hal yang paling mendasar. Ini seperti mau menjaga rumah. Kita tuh harus tahu dulu nih apa aja barang yang harus di rumah, misalnya aset. Siapa sih malingnya? Berarti ancaman. Lalu di mana saja pintu ataupun jendela yang tidak terkunci, itulah suatu kerentanan. Oke, kita membahas lagi nih ya, perbedaannya antara aset, ancaman, dan kerentanan. Nah, untuk aset, apa itu aset? Segala sesuatu yang memiliki nilai bagi organisasi dan perlu dilindungi. Nah, ini tuh bisa dalam bentuk data, perangkat keras, perangkat lunak, bahkan reputasi. Intinya apa? Apa yang menjadi target untuk perlindungan kita. Lalu yang kedua ada ancaman atau threat. Apa itu? Itu potensi kejadian ataupun niat jahat yang bisa menyebabkan kerugian atau kerusakan pada aset. Ancaman biasanya berasal dari luar ataupun dalam organisasi. Intinya itu apa? Siapa atau apa yang bisa menyerang aset kita. Kerentanan atau vulnerability itu kelemahan atau celah pada sistem, proses, atau bahkan perilaku manusia yang bisa dieksploitasi oleh ancaman untuk merugikan aset. Intinya itu apa? Titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh ancaman. Oke, contoh spesifik untuk kategori aset pada konsep perusahaan e-commerce ya, yaitu data pelanggan yang berisi informasi pribadi pembeli seperti nama, alamat, nomor telepon, riwayat pembelian, detail kartu kredit ataupun rekening bank, itu aset yang paling penting berharga sehingga karena terkait kepercayaan dan privasi. Yang kedua, ada sistem pembayaran dan transaksi ya. Server dan aplikasi dapat mengelola proses pembayaran online, termasuk data transaksi dan otorisasi, dan kelancaran dana dan keamanan sistem untuk vital dan bisnisnya. Yang ketiga ada kode sumber atau source code aplikasi e-commerce. Kode ini tuh dasarnya membangun situs web dan aplikasi online. Itu adalah resep rahasianya dan kekayaan intelektual untuk perusahaan. Selanjutnya kita bahas contoh spesifik ancaman pada konsep perusahaan e-commerce. Yang pertama ada serangan phishing, yaitu upaya penipuan, mencuri informasi login karyawan ataupun pelanggan dengan mengirimkan email ataupun pesan palsu yang terlihat asli. Yang kedua ada peretasan database, SQL injection atau brute force, yaitu upaya hacker untuk masuk ke database pelanggan untuk mencuri data dan merusak data. Yang ketiga ada denial of service atau DOS atau distribute denial of service atau DDoS. Nah, yaitu serangan yang membanjir server e-commerce dengan layanan lalu lintas palsu, menyebarkan situs menjadi lambat dan tidak dapat diakses sama sekali, sehingga pelanggan tidak bisa berbelanja. Oke, contoh spesifik kerentanan untuk kerentanan ya. Yang pertama, ada penggunaan kata sandi yang lemah atau default, yaitu karyawan ataupun sistem menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, tidak unik, ataupun bahkan bawaan pabrik yang membuatnya rentan terhadap serangan brute force. Selanjutnya ada yang kedua, perangkat lunak usang atau belum diupdate. Sistem operasi server web ataupun platform e-commerce yang tidak diperbaharui secara teratur sehingga membuat celah keamanan yang sudah diketahui oleh hacker. Yang ketiga, ada kurangnya pelatihan kesadaran keamanan karyawan. Karyawan itu tidak terlatih nih
untuk mengenali email phishing ataupun tautan mencurigakan, sehingga rentan menjadi korban yang bisa membuka pintu bagi hacker untuk masuk ke dalam sistem perusahaan kita. Oke, tadi kan kita udah bahas nih contoh-contohnya dan sebagainya ya. Saat ini kita bahas lagi nih, strategi penanganan resiko cyber. Yang pertama adalah menerima resiko atau risk accepted, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa dan menerima konsekuensi jika hal tersebut terjadi. Contohnya pada fintech adalah menerima resiko gangguan internet internal singkat yang jarang terjadi karena pembiayaan perbaikan yang mahal. Yang kedua, ada menghindari resiko atau risk avoidance, yaitu menghentikan aktivitas yang menyebabkan menyebabkan risiko sama sekali. Contohnya pada fintech apa? Tidak menyimpan data sensitif di cloud public dan menghindari kebocoran data. Yang ketiga, ada mengurangi risiko atau risk mitigation. Apa itu? Itu melakukan tindakan nyata untuk menurunkan kemungkinan atau dampak risiko. Ini tuh yang paling umum sebenarnya. Contohnya seperti apa? Melatih karyawan tentang phishing dan menerapkan multi-factor authentication atau MVA untuk login. Yang keempat, yang terakhir adalah transfer resiko atau risk transfer. Nah, itu mengalihkan sebagian besar beban resiko ke pihak ketiga. Contohnya adalah memberikan asuransi cyber untuk menanggung kerugian finansial akibat serangan cyber. Oke, kita akan membahas mengenai kuis. Ada pertanyaan mengenai apa strategi penanganan risiko cyber yang paling umum dilakukan untuk mengurangi kemungkinan ataupun dampak serangan. Boleh dijawab di kolom session untuk pertanyaan ini. Buat kalian yang tadi memahami ataupun mendengar materi yang aku sampaikan tadi, pasti gampang banget sih buat jawab pertanyaan ini. Oke, kita masuk kesimpulan aja langsung ya. Kesimpulannya adalah, manajemen risiko cyber adalah proses vital di era digital untuk menganalisis, menangani ancaman digital terhadap aset penting organisasi. Ini tuh melibatkan 5 tahap utama: identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, dan pemantauan. Dengan memahami perbedaan antara aset, ancaman, dan kerentanan, serta menerapkan strategi penerimaan, penghindaran, pengurangan, atau transfer resiko, organisasi dapat melindungi diri dari potensi kerugian operasional, finansial, dan reputasi akibat serangan cyber. Proses ini harus terus-menerus dilakukan karena ancaman cyber yang selalu berkembang. Oke? Sekian video pada hari ini mengenai manajemen risiko cyber. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga materi tadi bermanfaat dan kita dapat terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ada sedikit quote untuk video pada hari ini. Melindungi data itu seperti menjaga aset yang paling berharga. Kenali ancamannya, perbaiki celahnya, dan jangan berhenti beradaptasi. Sekian video aku pada hari ini, semoga bermanfaat. Bye-bye!